membersihkan sebagian anggota tubuh dengan menggunakan air yang mengalir dan bersih. Dalam Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 6 yang dimana berisikan, "Wahai orang-orang yang beriman, jika hendak kamu ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah kamu membasuh wajahmu dan serta tanganmu hingga siku-siku, dan juga mengusap sebagian kepalamu, dan juga membasuh kakimu hingga mata kaki, dan jika kamu berjunub maka mandilah." Dan niat yang digunakan dalam berwudu adalah nawaitu wudu'a rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang dimana artinya saya niat berwudu dengan membersihkan hadas kecil demi Allah Ta'ala. Selanjutnya materi yang kedua adalah rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat yang lafadznya nawaitu wudu'a rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga ada membasuh tangan hingga siku-siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga kaki, dan yang keenam adalah berwudu. Dan juga ada syarat sahnya wudu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jika tidak beragama Islam maka tidak sah wudunya. Dan yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah yang dimana seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga ada berakal. Yang keempat ada tidak berhadas besar. Selanjutnya materi yang ketiga ada wajib dan sunahnya wudhu. Yang pertama ada bersiwak, yang kedua ada berkumur-kumur selama 3 kali, yang ketiga ada menghirup air 3 kali, yang keempat membasuh muka, yang kelima ada membasuh tangan hingga siku-siku, dan yang keenam ada mengusap sebagian kepala, yang ketujuh ada membersihkan telinga selama 3 kali, yang kedelapan ada membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah membaca setelah wudu yaitu dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutaqabbilin wa ja'alni min ibadika sholihin. Materi yang keempat yaitu yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubul, seperti membuang air besar, kecil, dan juga angin. Dan yang kedua itu ada bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, atau bukan suami istri, ataupun anak dan juga saudara-saudara. Dan yang ketiga itu adalah tidak berakal, atau bisa juga dengan mabuk, pingsan, ataupun tertidur. Jika tidak sengaja tertidur maka itu dapat membatalkan wudhunya. Dan yang terakhir itu ada menyentuh kemaluan tanpa menghalang. Materi yang kelima yaitu keutamaan wudhu, di mana kita mendapatkan keutamaan wudhu sebagai dapat ditingkatkan derajatnya di sisi Allah suatu hari nanti. Dan yang kedua itu adalah tanda cahaya saat hari kiamat. Seperti saat hari kiamat suatu hari nanti, anggota yang kita berwudu itu akan bercahaya sebagai tanda kita di dunia sering berwudu. Dan yang ketiga adalah dihapuskan dosa-dosa kecil, ya seperti dosa kita mau sekecil apapun, sedangkan kita rajin wudu, itu kita dapat menghilangkan dosa-dosa